may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Asy-Syuhada Kuliah Duha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pagi ini sekalipun cuaca hujan, Bapak Ibu subhanallah menyempatkan hadir untuk sama-sama silaturahmi dan taklim. Mudah-mudahan perjuangan Bapak dan Ibu melawan hujan, melawan dingin, melawan semuanya menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salawat dan salam hendaknya selalu kita sanjungkan kepada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penghujung 2014 telah berlalu. Penghujung 2014 diiringi dengan berbagai macam musibah dari darat, dari laut. Banjir, longsor, pesawat jatuh dan lain sebagainya. Musibah-musibah yang terjadi tidak sekedar peristiwa alam. Seperti yang selalu mereka katakan, ini peristiwa alam. Musibah yang terjadi itu ada yang ngatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-65, Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling berhadapan, yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami.
Jadi apa yang terjadi, Allah yang berkuasa mengirim azab, mengirim ujian, mengirim cobaan. Ada kalanya dari atas berupa, kalau dari atas apa? Ya pesawat jatuh, dari atas air turun hujan, dari bawah ada longsor, ada banjir dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat musibah yang terjadi sebagaimana juga disebutkan dalam surat 57 surat Al-Hadid. Surat 57 Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid 57 ayat 22. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpamu di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab, yakni Lauh Mahfud, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang terjadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena itu, melihat musibah yang terjadi bisa menjadi nikmat, bisa sebagai nikmat, bisa sebagai azab, bisa sebagai peringatan. Bergantung melihatnya dari sisi mana. Musibah-musibah yang terjadi, yang datang dari laut, yang datang dari atas, yang datang dari bawah, bisa membawa nikmat, bisa sebagai azab, dan musibah-musibah itu bisa jadi sebagai peringatan. Sekali lagi bergantung ngelihatnya dari sisi mana. Bagi saudara kita yang saat itu sedang taat kepada Allah, perjalanannya perjalanan taat kepada Allah, datang musibah, mungkin gempa, mungkin longsor, mungkin banjir, atau pesawat jatuh. Dengan musibah itu menjadikan yang bersangkutan syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti membawa nikmat buat yang bersangkutan. Surat 16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. 16 An-Nahl ayat 32. Orang yang diwafatkan malaikat sedang dia baik, iman Islamnya baik, ibadahnya baik, dengan keluarga baik, dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan teman masjid, teman lingkungan baik. Orang-orang yang seperti itu ketika lepasnya ruh dari jasad, disambut oleh para malaikat Allah. Apa kata malaikat Allah?
terhadap orang yang baik, iman Islamnya baik, ibadahnya baik, dikenal baik-baik, malaikat Allah memberi apresiasi, malaikat Allah memberi penghormatan. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera buat Tuhan. Udkhulul jannah, silahkan Tuhan memasuki surga Allah disebabkan yang Tuhan lakukan. Lepasnya ruh dari jasad, Allah perlihatkan tempat tinggal yang jauh lebih indah dari indahnya dunia. Kita yang lihat kasihan. Kenapa? Karena jasadnya enggak berbentuk. Kita yang lihat kasihan. Kenapa? Karena jasadnya mungkin enggak diketemukan. Tapi bagi pribadi yang bersangkutan, ketika lepasnya ruh dari jasad dengan musibah tadi, Allah perlihatkan tempat tinggal yang jauh lebih indah dari indahnya dunia. Salamun alaikum udkhulul jannah. Salam sejahtera buat tuan-tuan, udkhulul jannah, silakan Tuhan memasuki surga Allah bima kuntum ta'malun. Bahkan orang yang seperti ini di alam penantian nanti insya Allah enggak terasa. Menghadap Allah dengan senyum, bangun dari kubur pun dengan senyum. Buka surat 17 ayat yang ke 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Pada hari Allah panggil kamu, Allah bangunkan kamu, lalu kalian memenuhi panggilan itu, kalian semua bangun sambil memuji Allah. Bangun dari kubur, dibangunin sama Allah, memenuhi panggilan itu seraya bertasbih, seraya memuji Allah. Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Dan kamu mengira, kamu menyangka perasaan baru sebentar istirahat, baru sebentar tidur. Tidur di mana, Bu? Tidur di mana? Tidur di kubur. Perasaan baru sebentar, tidur, istirahat, udah dibangunin. Kenapa merasa sebentar? Karena waktu di alam penantian, orang yang baik seperti itu dihibur oleh amalnya. Dalam hadis disebutkan banyak tamu yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan siapa? Saya ini taklim Tuan di Masjid As-Syuhada. Allah perintahkan supaya saya menemanin Tuan. Alhamdulillah, oh ini yang dijanjikan Allah. Kala itu yang akan kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Rupanya ini yang dijanjikan oleh Allah. Datang lagi tamu lain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan siapa? Saya ini sedekah Tuan, zakat Tuan, waktu bangun Masjid As-Syuhada. Yang tadi bocor-bocor, yang tadi dibilang apa? Ada mulai retak, ada mulai bocor. Lalu Tuan keluarkan harta Tuan,
saya diperintahkan Allah menemani Tuhan. Apa yang kita ucapkan? Tidak ada kata lain kecuali kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Dan banyak amal-amal lain, salatnya, saumnya, hajinya, umrohnya, tilawatil Quran, dan amaliyah-amaliyah yang lain, semua akan datang menghibur kita, nemenin kita, sehingga di alam penantian harusnya lama gak terasa. Kenapa? Dihibur oleh amalnya. Maka di situ dikatakan wa tadzunnuna illa bistum illa qalila. Kamu menyangka perasaan baru sebentar, istirahat udah dibangunin sama Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dan ini sebuah nikmat dan tidak diberikan oleh Allah kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan terbaik. Maka musibah yang terjadi, yang di darat, yang di laut, membawa nikmat buat yang bersangkutan. Betul, musibah membawa nikmat buat yang bersangkutan. Dengan musibah itu yang bersangkutan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, musibah bisa sebagai azab. Musibah sebagai hukuman. Dan itu baru awal. Itu baru awal hukuman Allah. Lihat penyesalan-penyesalan yang diungkapkan dalam Al-Quran, surat 23 ayat yang ke-99 dan ayat 100. Ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihah fima taraktu. Sehingga apabila datang kepada mereka-mereka, sehingga apabila datang malakatul maut kepada mereka-mereka yang belum sempat taubat, belum sempat cuci muka, belum sempat ibadah kepada Allah, yang dipikirin hanya dunia dan dunia, seolah-olah dunia segala-galanya. Begitu malakatul maut datang melalui musibah tadi, qala rabbirji'un. Apa dia bilang? Ya Allah, pulangkan aku ke dunia, gitu kan? Ya Allah, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Ya Allah, pulangkan aku ke dunia. Untuk apa? Ayat 100. La'alli a'malu sholiha fima taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh, supaya saya bisa ikut duha, supaya saya bisa ikut ambil wudhu, supaya saya bisa bertobat, supaya bisa ikut memakmurkan masjid, supaya bisa urus masjid dengan baik. Dijawab oleh Allah, kala, sekali-kali tidak akan dipulangkan. Penyesalan, tinggal penyesalan. Jadi penyesalan, tinggal penyesalan. Dan lepasnya ruh dari jasad, baru awal hukuman Allah, baru awal azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi lepasnya ruh dari jasad itu baru awal hukuman Allah, baru awal azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 93. Al-An'am ayat 93. Yang saya baca di tengah-tengah ayat. Walau taro ididz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Surat Al-An'am 6 ayat 93. Ketemu? Walau taro di tengah-tengah. Ketemu kan? Walau taro ididz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau enggak ketemu ayat 93 baca semua, nanti di tengah-tengah ketemu. Dan sekiranya kamu lihat, sekiranya kamu tahu, tatkala orang-orang zalim menghadapi dasatnya, menghadapi kerasnya, lepasnya ruh dari jasad, pasti kamu enggak tega. Kenapa? Karena kala itu dipaksa oleh malaikat Allah. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat menampar dengan tangannya, memukul dengan tangannya, seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Kamu enggak pantas hidup. Kamu enggak pantas diperpanjang. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dia belum pengen mati. Dia pikir dunianya enggak habis dimakan 7 keturunan. Dia belum pengen menghadap Allah, merasa belum punya bekal apa-apa, dipaksa oleh malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memaksa, memukul dengan tangannya, seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan sakitnya itu ibarat binatang dikulitin hidup-hidup. Terbayang enggak? Ibarat binatang dikulitin hidup-hidup. Sampai-sampai Fatimah bertanya, putri dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagaimana engkau nanti menghadapi dasarnya sakaratul maut yang seperti itu? Kala itu Nabi kita Muhammad SAW beliau menjawab, insya Allah Fatimah orang yang baik, sakit tapi enggak merasakan sakit. Orang baik, orang ahli ibadah, kayak kita begini, insya sakit tapi tidak merasakan sakit. Siti Fatimah kembali bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ceritanya seperti apa? Sakit kok enggak merasakan sakit? Untuk memudahkan memahami, Nabi kita Muhammad SAW beliau menceritakan kisah tentang Siti Zulaikha yang mohon maaf tertarik dengan anak angkatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ibu-ibu lagi heboh membicarakan Zulaikha dan Nabiullah Yusuf alaihissalam, kaum ibu dikumpulkan sama Siti Zulaikha di gedung pertemuan, lomba kupas buah. Lomba apa? Lomba kupas buah. Setelah buah disiapkan, pisau disiapkan, lalu Nabiullah Yusuf alaihissalam suruh keluar. Depan ibu-ibu, Siti Zulaikha ngomong, ibu-ibu, ini orangnya,
yang ibu bicarakan saya tertarik sama dia. Sekali lagi ibu, lihat ini orangnya yang ibu membicarakan saya tertarik sama dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika ibu sudah mulai terkagum-kagum melihat indahnya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, Zulaikha ini pinter, ibu silahkan, ini orangnya sambil motong buah, silahkan mulai kupas buah. Begitu dikupas ternyata yang dikupas bukan buah, jempol tangan. Darah mengalir, kala itu ibu-ibu tidak merasakan. Kenapa? Karena diperlihatkan oleh Allah indahnya apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Siti Fatimah nanya lagi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apa hubungannya dengan lepasnya ruh dari jasad? Apa hubungannya dengan sakaratul maut? Fatimah, kaum ibu kala itu darah mengalir enggak terasa. Kenapa? Baru lihat indahnya dunia yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi lihat indahnya yang dijanjikan Allah, apalagi diperlihatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik di ayat pertama tadi kan, diperlihatkan surga yang dijanjikan oleh Allah sehingga sakit tidak merasakan sakit. Fatimah bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bisakah putrimu mendapatkan apresiasi itu ketika lepasnya ruh dari jasad tadi? Nabi kita Muhammad SAW beliau menjawab, insya Allah setelah aku, insya Allah setelah aku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Siti Fatimah insya Allah mendapatkan itu. Pertanyaannya, kita kalau nanti suatu saat nggak tahu berapa lama lagi Allah ambil kita, bisakah kita mendapatkan apresiasi tadi? Karena cepat atau lambat, siap atau tidak, berani atau tidak, kita juga akan menghadapi itu. Ketika hari itu datang, bisakah orang-orang seperti kita mendapatkan apresiasi sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada Siti Fatimah, insya Allah setelah aku Fatimah akan mendapat apresiasi itu. Jawabnya kira-kira dapat enggak? Insya Allahnya pelan-pelan. Insya Allah, mudah-mudahan kita dapat. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, lepasnya ruh dari jasad tadi baru awal hukuman Allah, itu belum apa-apa. Dipaksa oleh malaikat tadi itu belum apa-apa. Bisa lihat lagi surat 8 ayat 50. Surat 8 ayat 50. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadzuqu adzabal hari. Dan jika kamu lihat tatkala malaikat mewafatkan orang kafir, pasti kamu enggak tega. Kenapa? Karena ketika lepasnya ruh dari jasad, ditampar mukanya, ditampar punggungnya, lalu dikatakan ini azab Allah yang membakar. Jadi sekiranya kamu lihat tatkala orang kafir diwafatkan oleh malaikat, seraya ditampar mukanya, ditampar punggungnya, lalu dikatakan rasakan ini azab yang membakar. Kenapa mereka diazab seperti itu, dihukum seperti itu? Buka
Surat 47 ayat 27-28. Surat 47 ayat 27-28. Fakaifa yadribuna. Surat 47 ayat 27-28. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan mereka benci dengan apa yang membuat Allah ridho. Jadi siapa yang mereka ini kerjaannya mengikuti apa yang membuat Allah murka, benci dengan apa yang membuat Allah ridho, akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Ketika datang musibah, ketika datang kematian yang di darat, yang di laut, ketika lepasnya ruh dari jasad, siapa yang mereka kerjaannya mengikuti apa yang membuat Allah murka, benci dengan apa yang membuat Allah ridho, Allah akan perlakukan secara kasar. Bapak, Ibu, Saudara, udah diingetin oleh Allah seperti ini. Malam tahun baru kemarin yang ke masjid sama yang hura-hura banyak mana? Bu, malam tahun baru kemarin yang ke masjid, yang berzikir, yang muhasabah, yang istighfar, yang munajat kepada Allah, saya sama yang mengikuti apa yang membuat Allah murka, banyak mana, Pak? Udah diingetin sama Allah. Akhir tahun diperlihatkan oleh Allah dengan mata kepala sendiri betapa dahsyatnya teguran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya seperti itu yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, yang mengikuti apa yang membuat Allah murka, seperti enggak ada apa-apa. Seperti tidak ada apa-apa. Dan itu yang kita lihat. Nah, jadi musibah itu bisa membawa nikmat, musibah itu bisa azab. Buat siapa? Orang yang ketika lepasnya ruh dari jasad, yang kala itu siapa aja yang mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka, yang benci dengan apa yang membuat Allah ridho, maka hari itu adalah musibah, dan itu belum apa-apa, baru awal dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musibah sebagai peringatan. Peringatan buat siapa? Buat kita-kita. Peringatan buat pemimpin kita, buat anggota dewan, buat para menteri, buat kaum muslimin. Peringatan buat kita semua. Dasarnya dari mana? Surat 30 ayat 41. Ini apal. Surat 30, surat Rum ayat 41, Allah berfirman, Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Rum, surat 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia.
Liyudhikahum ba'dalladzi amilu, Allah hendak merasakan akibat sebagian dari yang mereka lakukan. Banjir, longsor, pesawat jatuh, itu baru sebagian dari akibat yang mereka lakukan. Allah perlihatkan bagaimana cuaca laut, bahwa menguasai laut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menguasai udara, menguasai cuaca, menguasai alam, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan ini teguran Allah, ini peringatan Allah. Hei para pemimpin dunia, jangan sombong. Betul. Wahai para pemimpin, jangan sombong. Ngingetkan RI kita, ngingetkan anggota dewan kita, ngingetkan kita semua, jangan sombong. Ini baru sebagian dari akibat yang mereka lakukan. Liyudhikahum ba'dalladzi amilu, Allah hendak merasakan akibat sebagian dari yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Ini mengingatkan kita, mengingatkan juga kaum muslimin supaya melek. Mengingatkan juga kaum muslimin sadar tentang kepemimpinan. Kenapa begitu penting kepemimpinan? Bahkan nanti, mohon maaf agak sedikit menyimpang, tapi mengingatkan kita dibangunin sama Allah. Nanti buku rekaman itu akan diserahkan ke pemimpin-pemimpin kita. Allah akan bangunkan kita bersama dengan pemimpin-pemimpin kita. Buka surat 17. Buka surat 17. Buka surat 17 ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yutlamuna fatila. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Mudah-mudahan nanti dipanggilnya cukup melalui DKM masjid. Suruh nerima, lalu dibagi-bagi ke anggota jamaahnya, lulus semua. Kalau dipanggil melalui gubernurnya, Ahok nggak bisa nerima. Gimana mau nerima? Gimana mau bagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepemimpinan itu menjadi amat sangat penting. 2019 orang lain sudah berpikir, 2019 orang sudah menyiapkan semuanya. 2019 orang lain sudah menyiapkan semuanya. Kita kaum muslimin berjalan di tempat, bahkan kita kaum muslimin berantem dengan saudaranya sendiri, tidak menyiapkan generasi, tidak memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Itu yang terjadi. Allah rasakan keganasan yang satu dengan yang lain. Kan tadi gitu. Allah rasakan keganasan yang satu dengan yang lain. Perhatikan dan perhatikan bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya mereka paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Baru sebagian akibat dari yang mereka lakukan, dan ini teguran Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rupanya yang nerima buku catatan itu melalui pemimpin-pemimpin. Betul. Yang nerima catatan tadi siapa? Bersama pemimpin-pemimpin kita. Ketua rombongan yang terima pasportnya nanti dibagi-bagi sama anggotanya. Astaghfirullahaladzim.
la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka bertobat kepada Allah. Ingat, Allah ingatkan dengan banjir, Allah ingatkan dengan longsor, Allah ingatkan dari atas, Allah ingatkan dari bawah. Allah lah yang berkuasa ngirim peringatan yang dari atas, Allah yang berkuasa mengingatkan peringatan yang datang dari bawah. Apa maksudnya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, saudara yang dimuliakan Allah, ketika musibah datang kepada Nabiullah Yunus alaihissalam, Nabi Yunus pernah dapat musibah kan? Ketika musibah datang kepada Nabiullah Yunus alaihissalam, dan Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan ikan, kala itu Nabi Yunus alaihissalam tidak menyalahkan siapa-siapa. Nabiullah Yunus menyalahkan diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku zalim terhadap diriku. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Nabiullah Yunus alaihissalam mengaku bersalah kepada Allah. Nabiullah Yunus alaihissalam mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau sekiranya kala itu Nabi Yunus tidak mengaku bersalah kepada Allah, tidak bertasbih kepada Allah, tentulah Nabi Yunus tetap berada dalam perut ikan sampai kiamat. Dan itu diabadikan dalam surat 37 ayat 143 144. Surat 37 ayat 143 144. Falaula kana annahu minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surat 37 ayat 143. Kalaulah sekiranya kala itu Nabi Yunus alaihissalam tidak bertasbih kepada Allah, tidak memuji Allah, tidak mengaku bersalah kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi asun. Lam di situ lam taukid, sungguh pasti Nabiullah Yunus alaihissalam tetap berada dalam perut ikan sampai hari berbangkit, sampai kiamat. Nah, jadi kalau kala itu ketika ada musibah, Nabi Yunus tidak mengaku bersalah kepada Allah, tidak mengaku bersalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku zalim terhadap diriku. Kalau kemarin kaum muslimin menyadari sebagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam menyadari saat musibah datang, kaum muslimin semua ke masjid, semua kaum muslimin tafakur bertobat kepada Allah, bukan hura-hura, bukan bakar petasan, bukan bakar kembang api, semua bertobat kepada Allah. Saya yakin Allah akan berikan jalan keluar. Tapi ternyata gimana Pak? Bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukan bertobat kepada Allah, malah musyrik sama Allah. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Surat 6 ayat 17. Coba dibuka. Surat Al-An'am ayat 17. Ayat wa iyam saskallahu ayat 17. Surat 6 ayat 17. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah Ta'ala menimpakan kepadamu musibah, bencana, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali Allah.
Dan jika Allah menimpakan kebaikan kepadamu, maka Allah itu terhadap segala sesuatu berkuasa. Longsor datang, begitu seorang datang ke situ, ya Allah, bekas cuci sepatunya aja ya Allah, airnya itu buat macam-macam. Ini musyrik sama Allah. Itu yang terjadi. Ngelihat nggak di TV? Ngelihat kan? Bukan sepatu saya, bukan. Ya Allah, gimana mau keluar dari masalah? Bagaimana mau dapat ampunan Allah? Gimana mau dapat berkah dari Allah? Malah musyrik sama Allah, malah menyekutukan Allah. Dan tampaknya yang bersangkutan mengaminkan, membiarkan. Ini kan subhanallah. Ni wa iyam saskallahu bidurin fala kasifalau illahu. Jika Allah menimpakan musibah, enggak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali Allah. Harusnya mengaku bersalah sebagaimana Nabiullah Yunus alaihissalam mengaku bersalah kepada Allah. Enggak mungkin udah ditelan ikan bisa keluar, itu kan hal yang enggak mungkin. Di perut ikan 40 hari bisa selamat, itu logikanya mungkin enggak, Pak? Mungkin enggak? Ditelan di perut ikan 40 hari 40 malam, logikanya enggak mungkin. Tapi karena Nabiullah Yunus mengaku bersalah kepada Allah, Allah selamatkan. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama, bukan musyrik sama Allah, bukan menduakan Allah, bukan kultus yang berlebihan, tapi mengaku bersalah kepada Allah. Pemimpin kita mengajak bertobat kepada Allah, para anggota dewan mengajak bertobat kepada Allah, para pengurus masjid kita semua mengajak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Nabiullah Yunus bertobat kepada Allah, mengaku bersalah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku zalim terhadap diriku. Atau yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung akhir hayat beliau, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, insya Allah Allah memberikan jalan keluar. Insya Allah badai berlalu. Insya Allah yang menimpa dirimu, yang menimpa di bumi ini, ayo pasti ini ada yang salah. Pasti ini ada yang salah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kita yang salah. Kaum muslimin yang salah. Ahok mau nggak salah, yang salah yang milih. Ahok salah nggak? Ya kagak, yang milih yang salah. Siapa yang milih? Yang milih siapa? Orang Islam bertobat kepada Allah. Allah cuma satu suaranya. Allah juga bilang, kenapa lo pilih gue? Kita yang salah, kaum muslimin yang salah. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita istighfar, kita bertasbih, kita memuji Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam musibah demi musibah seperti ini, kalau kita mengaku bersalah kepada Allah, Allah suka. Allah suka kalau kita kembali kepada Allah, kita bersimpuh, kita istighfar, kita bertobat, karena tidak ada orang yang enggak punya salah. Surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu
la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengikuti cara-cara setan. Barang siapa yang mengikuti cara-cara setan, setan itu hanya mengajak berbuat keji dan mungkar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, maksudnya ampunan Allah, tak seorang pun dari kamu yang bersih dari dosa selama-lamanya. Coba yang gak punya dosa angkat tangan. Kirain jamaah Masjid Asyuhada nih gak punya dosa angkat tangan, pengen lihat wajah tuh wajahnya apa. Nanti di center dimasukin di YouTube yang gak punya dosa wajah tuh wajahnya kayak begitu gitu. Ada yang berani angkat tangan? Bu, berani angkat tangan bu? Malu. Karena semua orang pasti punya masa lalu. Masa lalu ada yang baik, ada yang gak baik. Gak usah disebutin, yang penting merasa. Betul? Gak usah disebutin atu-atu, gak perlu. Orang lain gak perlu tahu. Yang penting kita tahu bahwa kita banyak salah. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah bakal membersihkan, merehabilitasi siapa yang dikehendaki, apapun masa lalunya. Allah akan membersihkan orang yang dikehendaki. Siapa yang akan direhabilitasi namanya oleh Allah? Orang yang tadi mau mengaku bersalah. Sambil jalan menikmati macet, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih rileks, lebih tenang, lebih rileks, lebih tenang. Insya Allah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa saya katakan lebih rileks, lebih nyantai, lebih tenang? Karena dosa itu bisa menghantui orang yang bersangkutan. Yang bersangkutan dihantui oleh masa lalunya. Bisa nggak membuat stres? Dosa bisa nggak membuat stres? Tapi bukan di sini. Ini mah calon-calon surga, ini mah orang baik-baik. Ini insya. Gimana supaya nggak stres, supaya nggak depresi, supaya nggak dihantui masa lalu yang tidak baik? Kalau nggak salah ingat saya surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajali musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Surat 11 ayat 3. Dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Niscaya Dia Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau pengen tenang, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilai, atau subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai. Niscaya yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Niscaya Dia Allah akan memberikan kenikmatan, ketenangan kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Sampai innalillah. Begitu innalillah dalam keadaan yang terbaik, dipanggil Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan tenang, dengan ridho. Allah pun ridho. Kan ada ayat gitu kan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan tenang, dengan ridho, dengan ikhlas.
Allah pun ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah wahai hambaku ke dalam surgaku. Gimana supaya tenang, tidak dihantui masa lalu yang tidak baik, dan supaya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, Allah memberikan kekuatan kepada kita, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dibuka lagi surat 11 ini ayat 52. Surat 11 ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohon ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobat kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Jadi kalau kita pengen keluar dari masalah, pengen dibukakan urusannya oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, bertobat kepada Allah, niscaya Allah turunkan hujan. Hujan itu lambang rezeki, niscaya Allah akan memberikan kekuatan lahir batin untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Negeri ini keluar dari bencana, kita semua keluar dari masalah, mendapat yang terbaik dari Allah. Dan ini peringatan agar kita kembali ke jalan yang benar. Jadi musibah bisa membawa nikmat, musibah bisa sebagai azab, musibah sebagai peringatan. Buat siapa? Buat kita, agar kita mau mengaku bersalah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan banyak istighfar Allah tenangkan kita, Allah bahagiakan kita, dan masa lalu yang tidak baik tidak menghantui kita. Insya Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada dialog? Langsung saja, silahkan. Silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Ada dari belakang, Pak Ustadz, silahkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertobat kepada Allah itu setiap saat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Bertobat kepada Allah itu setiap saat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang dijamin diampuni oleh Allah, dosa beliau yang lalu, yang akan datang diampuni sama Allah. Kan ayatnya begitu, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sekalipun beliau dijamin diampuni oleh Allah, dalam satu hari disebutkan dalam satu riwayat tidak kurang 70 kali, bahkan 100 kali beliau selalu astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Beliau selalu subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Memuji Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tobat yang paling baik itu di saat kita sehat, di saat kita kuat, di saat kita terkaya, di saat kita terbaik, kemudian kita bertobat, itulah saat yang terbaik. Jadi taubat itu di saat kita kuat, di saat kita sehat, di saat kita terbaik, kita bertobat kepada Allah, itulah saat yang terbaik. Dan taubat yang seperti itu insya Allah menjadi taubat yang terbaik di sisi Allah, seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam keadaan diuji oleh Allah, jangan lari ke dukun, jangan lari ke paranormal, tapi kembali kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menghilangkan musibah-musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa mencabut, gak ada yang bisa mencabut musibah-musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi surat
6 tadi kan ayat 17, wa iyamsaskallahu bidzurin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan musibah, Allah menimpakan mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah-musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka larinya minta kepada Allah, bukan ke dukun, bukan ke paranormal, tapi ayo ajak umat ini mengaku bersalah kepada Allah. Jadi tobat yang paling baik di saat kita sehat begini, pada ke masjid. Walau hujan-hujan, tapi maksimal nih yang datang bapak-bapak, saya bangga nih, seneng. Tadi saya sempat neteskan air mata, ya Allah, hujan ada nggak yang datang? Malah lebih banyak yang datang. Ibu-ibu aja agak berkurang dikit, tapi bapak-bapaknya malah tambah banyak, ibu. Baik, ayatnya nggak ada, tobat nasional itu nggak ada. Yang ada di dalam surat berapa itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang yang beriman, tobat kalian semua kepada Allah. Suruh tobat semuanya. Nah mungkin itu yang dibikin tobat nasional. Kalau tobat nasionalnya di dalam Al-Quran nggak ada. Tobat internasional nggak ada, yang ada ayatnya di situ, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'a. Semua tobat. Nah mungkin itu dibilang tobat nasional. Tobat internasional mungkin itu ayatnya. Kan ada kan ayatnya surat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'a. Hei orang yang beriman, tobat semuanya kepada Allah. Mungkin itu ayatnya. Ya kayak kita ini insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang bertobat kepada Allah. Kita ini tobat itu artinya kembali kepada Allah. Ya tobat itu maksudnya arruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Kalau semua mau kembali kepada Allah, insya Allah berkah yang datang dari langit, insya Allah berkah yang datang dari bumi, kalau semua mau kembali kepada Allah, insya Allah berkah yang datang dari langit, berkah yang datang dari bumi, Makasih Pak Haji. Yang lain silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat salah semua, karena ada istilah wani piro, yang ngasih salah, yang dikasih bener nggak, Bi? Bener nggak, Bu? Ya bener, yang ngasih salah nggak? Yang terima? Bahkan kadang-kadang kita juga ngikut nerima, kasih kaosnya bangga, pakai kaos si bulan, mohon maaf itu nerima. Saya punya paman, dia ikut nyalon, terus datang pulang ke rumah, tanya sama ayah saya. Ayah saya bilang, kamu juga ikut nyuap. Kok Pak D bisa ngomong begitu? Lah kaos yang kamu bawa pulang itu kan kamu nyuap. Ayah saya bilang, kaos yang kamu bawa pulang itu berarti kamu nyuap kami biar kami keluarga milih kamu. Bener nggak? Nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk bawa kaos sekarung kalau nggak ada niat. Mungkin nggak? Ucuk-ucuk bawa kaos sekarung, bawa kaos berlusin-lusin, nih saya nyumbang kaos, nggak ada pamrih. Maksudnya ngasih kaos supaya apa? Jadi saya katakan mohon maaf, salah semua.
yang terima salah, yang ngasih salah. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang salah? Ulamanya. Ulamanya juga bisa salah. Oh, ada juga yang dapat kendaraan. Ada nggak? Ya saya nggak tahu. Katanya ada juga yang dapat kendaraan. Ada yang juga yang dapat umroh. Yang terima salah, yang memberi salah. Jadi salah semua. Maka saya katakan peringatan buat semuanya, buat pemimpin kita, buat anggota dewan, buat ulama, buat asatid, buat asatidah, buat juga pengurus-pengurus masjid. Ayo semua bertobat kepada Allah. Pasti ada yang salah. Ada yang nggak saya ngelah? Iya kan? Pasti ada yang salah. Saya contohkan sederhana, mohon maaf. Nggak mungkin ujuk-ujuk ngasih kaos berlusin-lusin kalau nggak ada maksud. Maksudnya apa? Saya kasih kaos ini ya, tolong pilih saya. Sekarang kagak ada kaos datang kan? Ada nggak kaos datang? Kagak. Tar. Jelang 2019 baru kaos datang. Saya hanya sederhana saja. Jadi yang terima salah, yang memberi salah nggak? Salah. Itu yang Rasulullah katakan ar-rasi wal murtasi, itu maksudnya yang nyuap dan yang disuap. Hadis itu lanjutkan sendiri. Yang lain pas. Alhamdulillah. Jadi semua salah. Saya salah, Bapak Ibu salah. Kita semua ikut salah nggak, Bu? Ikut salah nggak, Pak? Ikut. Tanpa disadari. Ikut salah nggak? Nah, pakai Facebook lagi. Ayo pilih si pulang. Ya Allah, kok begini amat. Makanya ayo bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala kekurangan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Negeri ini keluar dari bencana, insya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan sama-sama munajat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma barik lana fi kulli umurina, barik lana fi asma'ina wa absarina, barik lana fi azwajina wa auladina, barik lana fi a'malina wa amwalina, barik lana fi ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.